Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muslimin dan para muslimat yang berbahagia serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencari ilmu agama Islam di channel Tobat 100%. Berikut ini Tobat 100% akan membahas tentang 7 tokoh muslim di bidang kedokteran. Tahukah kalian, umat muslim di masa keemasannya banyak menyumbangkan ilmuwan-ilmuwan hebat khususnya di bidang kedokteran. Bidang kedokteran merupakan ilmu yang terus berkembang dari zaman ke zaman. Banyak tokoh cendekiawan dunia berperan dalam memajukan ilmu kedokteran hingga zaman modern ini. Beberapa di antaranya berasal dari cendekiawan muslim. Siapa sajakah mereka? Ilmuwan muslim yang berpengaruh di bidang kedokteran. Banyak tokoh cendekiawan muslim di bidang kedokteran yang turut mengharumkan namanya dalam sejarah peradaban manusia. Berikut ini adalah daftar tokoh cendekiawan muslim di bidang kedokteran beserta penemuannya. Ali Al-Tabari. Tokoh muslim pertama yang berpengaruh dalam bidang kedokteran ialah Ali Al-Tabari, cendekiawan Islam dari Irak yang terkenal dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk dalam bidang kedokteran. Salah satu karyanya yang terkenal yaitu buku yang berjudul Firdaus Al-Hikmah atau Taman Kebijaksanaan. Buku ini berisi ensiklopedia medis yang mencakup pengobatan tradisional Arab, Yunani, dan India. Melalui karyanya, inilah perkembangan dunia kedokteran semakin masif hingga ke tanah Eropa melalui terjemahan-terjemahan bukunya. Ibnu Rushd atau Averroes 1126 hingga 1198 Masehi. Ibnu Rushd dikenal sebagai filsuf, dokter, dan ahli hukum. Ia menulis komentar-komentar penting tentang karya-karya Aristoteles dan mempromosikan hubungan antara filsafat dan agama. Dalam bidang kedokteran, ia menyusun buku kitab Al-Kulliyat yang membahas prinsip-prinsip dasar kedokteran. Ibnu Sina atau Avicenna 980 hingga 1037 Masehi. Cendekiawan muslim dari masa keemasan Islam lainnya adalah Ibnu Sina. Mungkin banyak orang yang telah tahu peran penting beliau dalam dunia kedokteran. Ibnu Sina yang mempunyai julukan Avicenna oleh dunia barat ini seringkali disebut sebagai bapak kedokteran modern karena karyanya yang berjudul Al-Kanun fi At-Tibb. Kanun kedokteran atau kaidah kedokteran merupakan ensiklopedia medis yang tetap menjadi sumber medis selama berabad-abad. Kanun ini menetapkan standar untuk kedokteran di Eropa dan dunia Islam abad pertengahan dan digunakan sebagai buku pelajaran medis standar hingga abad ke-18 di Eropa. Al-Kindi 801 hingga 873 Masehi. Al-Kindi adalah seorang filsuf, matematikawan, dan dokter yang terkenal. Ia memadukan pemikiran filsafat Yunani dengan Islam dan menetapkan logika pada berbagai disiplin ilmu. Al-Kindi juga menulis tentang obat-obatan, teori musik, dan pengembangan kode rahasia atau kriptografi. Abu Al-Qasim Al-Zahrawi 936 sampai 1013 Masehi. Al-Zahrawi yang dikenal sebagai Bapak Bedah menulis Al-Tasrif, sebuah ensiklopedia kedokteran yang berisi metode operasi bedah modern dan instrumen-instrumen bedah. Karyanya ini berpengaruh besar dalam pengembangan ilmu bedah di Eropa. Abu Zaid Al-Balkhi 850 hingga 934 Masehi. Al-Balkhi adalah seorang ahli psikologi dan kesehatan mental. Ia menulis Masalih Al-Abdan wa Al-Anfus atau penyembuhan tubuh dan jiwa.
yang membahas hubungan antara kesehatan fisik dan mental. Al-Balkhi dianggap sebagai pelopor dalam memahami konsep psikosomatik atau keterkaitan antara kondisi psikologis dan penyakit fisik. Muhammad bin Zakaria Ar-Razi 865 hingga 925 Masehi. Ar-Razi atau Razis adalah seorang dokter, filsuf, dan alkemis terkenal yang menulis lebih dari 200 karya, termasuk Al-Hawi, sebuah buku kedokteran berisi observasi dan eksperimen. Ia juga membedakan antara cacar dan campak serta menyoroti pentingnya eksperimen dalam sains. Dan yang terakhir, Ibnu Al-Nafis 1213 hingga 1288 Masehi. Ibnu Al-Nafis adalah seorang dokter dan filsuf yang terkenal dengan penemuannya tentang sirkulasi paru, yang menjadi landasan pemahaman modern tentang sistem peredaran darah. Ia menulis banyak karya medis termasuk komentar tentang Canon of Medicine karya Ibnu Sina. Demikianlah penjelasan dari channel Tobat 100%. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuan tentang Islam buat kalian semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.